Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini mari kita belajar tentang komponen sistem kelistrikan motor. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan dipersilahkan. Selesai? Untuk itu, mari kita bersemangat. Semangat pagi, pagi. Semangat pagi, pagi. Semangat pagi, 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 pagi. Tetap semangat, luar biasa. Mantap sekali semangatnya. Lebih semangat lagi, mari kita dengarkan lagu Mars SMK Negeri 11 Malang. Mantap sekali semangatnya. Mari kita mulai pembelajaran tentang komponen sistem kelistrikan motor. Sistem kelistrikan motor terdiri dari berbagai macam komponen seperti kiprok, spool atau generator, kabel badan kendaraan atau kabel bodi, sekring, baterai atau aki. Semua komponen ini akan bekerja secara bersamaan untuk mengoptimalkan arus listrik yang berasal dari aki. Nah, untuk mengetahui komponen sistem kelistrikan motor, mari perhatikan penjelasan berikut. Yang pertama, tentang kiprok. Kiprok merupakan sistem kelistrikan motor yang biasa disebut dengan regulator. Komponen kiprok memiliki fungsi utama, yaitu mengubah arus bolak-balik dari komponen spool menjadi arus searah. Arus listrik searah kemudian dialirkan sebagai media untuk mencharger aki. Selanjutnya didistribusikan ke lampu motor, starter, dan pengisi baterai. Kiprok juga berfungsi untuk stabilisator
Nah, apabila kiprok motor mengalami kerusakan, maka Mas Bro harus menggantinya dengan yang baru. Sekarang yang kedua, yaitu spool atau generator. Spool atau generator merupakan komponen perangkat yang berfungsi sebagai sumber energi listrik pada sepeda motor. Spool menghasilkan energi listrik arus bolak-balik searah dan AC berubah menjadi DC. Energi listrik yang dihasilkan oleh spool kemudian digunakan untuk mengisi perangkat motor, terutama pada mesinnya seperti busi, CDI, flux, bola lampu, dan masih banyak lainnya. Untuk menyalurkan arus listrik dibutuhkan kiprok supaya alirannya lebih aman serta maksimal. Yang ketiga adalah kabel badan kendaraan. Kabel badan kendaraan atau disebut sebagai kabel bodi ini masuk ke dalam komponen sistem kelistrikan motor. Kabel berfungsi untuk mengalirkan arus listrik dari komponen motor satu ke lainnya. Sepeda motor yang digunakan dalam waktu yang lama bisa menyebabkan penurunan pada fungsi kabel badan. Daya tahan kabel bisa menurun sehingga kinerjanya dalam menyalurkan listrik kurang baik. Solusinya untuk meningkatkan kinerja kabel badan adalah melakukan pemeriksaan secara rutin. Anak-anak, hal yang utama yang perlu diperiksa yaitu soket kabel. Pastikan bahwa pada bagian soket tidak ada kotoran maupun jamur. Jika ada beberapa kabel yang mengelupas atau rusak, harus segera diganti dengan yang baru. Penggantian kabel badan yang rusak bisa diserahkan kepada teknisi sepeda motor supaya tidak terjadi kesalahan ketika penggantian. Selain itu, pastikan Mas Bro menggunakan kabel badan original yang disediakan oleh masing-masing pabrikan, karena kualitasnya sudah terjamin dan pastinya lebih awet. Komponen yang keempat adalah sekring. Sistem kelistrikan motor dilengkapi dengan sekring yang berfungsi sebagai perangkat keamanan listrik. Sistem keamanan sekring dapat mencegah kerusakan yang terjadi pada komponen motor tertentu. Sekring bisa memutus arus listrik dalam motor secara otomatis, sehingga kerusakan tidak menyebar luas ke komponen lainnya. Komponen yang kelima adalah baterai atau aki. Baterai atau aki berfungsi untuk
menyimpan arus searah atau DC ketika mesin motor dimatikan. Energi listrik cadangan ini bisa digunakan untuk menghidupkan sepeda motor ketika di starter. Selain itu, aki juga dimanfaatkan untuk mengoperasikan perangkat motor lainnya seperti ECU, CDI, dan lampu. Jika aki habis, maka mesin starter motor dan perangkat tambahan motor menjadi mati. Anak-anak, aki ada dua macam atau dua jenis, yaitu aki basah dan aki kering. Hal ini sudah beredar di pasaran. Saat ini, rata-rata sepeda motor memakai aki kering atau aki MF, maintenance free. Ya, aki kering tidak membutuhkan perawatan sama sekali. Mengapa? Karena kita tidak perlu menambahkan air aki. Anak-anak, itulah beberapa komponen yang berada di sistem kelistrikan motor. Semua komponen tadi memiliki fungsi yang sama pentingnya terhadap sistem kelistrikan sepeda motor. Oleh karena itu, kita harus selalu menjaganya agar bisa bekerja secara sempurna. Apabila kalian menjumpai adanya kerusakan, maka lebih baik segera menggantinya dengan komponen yang baru, sehingga motor dapat dihidupkan secara normal tanpa adanya kendala. Demikian materi hari ini. Untuk itu, mari kita beri aplaus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.